Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Kali ini di pertemuan yang kelima, kita akan membahas bagaimana penerapan dari fungsi di dalam bidang ekonomi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan definisi konsep fungsi dan fungsi linear itu seperti apa, bagaimana cara menggambar grafiknya, dan seterusnya. Maka di sini kita akan melihat bagaimana sih penggunaan fungsi itu sendiri di dalam ilmu ekonomi. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi kita pada hari ini, kita seperti biasa akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Di sini kita akan mempelajari aplikasi fungsi di dalam bidang ekonomi. Yang pertama mungkin kita akan, membahas sedikit di mana kita, sebagai konsumen yang biasanya melakukan, eee, konsumsi dengan berbelanja guna memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di situ kita memiliki kondisi kita akan membeli barang dengan harga yang terjangkau. Harapan kita bisa membeli barang dengan harga yang murah tentu pastinya kan. Nah, di sini, ketika barang yang ingin kita beli itu ternyata harganya mahal, pasti kita cenderung untuk, menunda membeli barang tersebut atau, kita mungkin tadinya berniat untuk membeli lebih banyak, tapi ketika tahu harganya ternyata mahal, kita bisa saja justru membeli jadi sedikit, seperti itu ya. Jadi, analoginya bahwa ketika memang harga barang atau jasa itu lebih murah, semakin murah, maka kita akan cenderung bisa mengkonsumsi barang tersebut menjadi lebih banyak. Dan, sebaliknya ketika ternyata harga barang tersebut justru semakin mahal, semakin, naik, maka kita cenderung untuk menurunkan jumlah, barang yang kita konsumsi ini. Nah, di dalam ilmu ekonomi, fenomena yang kita bahas ini, itu dipelajari dengan analisis permintaan konsumen. Jadi konsep tentang permintaan ini, itu hal yang penting untuk kita pahami bersama-sama, di mana di sini kita menyebutkan tentang harga dan juga jumlah barang yang kita konsumsi, seperti itu. Lalu sebenarnya permintaan itu seperti apa? Jadi, di dalam, ekonomi biasanya kita lebih mengenal dengan sebutan permintaan atau, bahasa Inggrisnya demand. Artinya di sini bahwa permintaan atau demand itu adalah banyaknya barang yang dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, kemudian analisis tentang permintaan konsumen ini sebenarnya, mempunyai dasar hukum permintaan, di mana ada statement bahwa yang pertama, apabila suatu barang itu memiliki harga yang naik atau yang lebih mahal, maka jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen itu akan lebih sedikit atau mengalami penurunan. Dan juga sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa itu turun, maka jumlah barang atau jasa yang bisa dibeli, diminta oleh konsumen itu akan menjadi naik. Nah, 2 kondisi di dalam hukum permintaan ini terpenuhi dengan syarat kita harus, mempertimbangkan faktor-faktor lain sebagai, konstan atau tidak berubah, seperti itu. Jadi tidak hanya kita melihat dari, segi satu faktor, tapi faktor lain di luar faktor harga itu kita anggap semuanya konstan. Karena apabila semuanya itu tidak kita anggap konstan, maka tidak akan terpenuhi yang namanya hukum permintaan ini, seperti itu ya. Nah, kemudian, seperti apa sih faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi permintaan konsumen selain dari harga? Itu banyak sekali, di antaranya saja misalnya saja itu selera. Nah, selera ini bisa mempengaruhi permintaan konsumen tentu saja. Jadi misalnya memang, konsumen tersebut sedang memiliki selera
gadget tertentu dengan misalnya aja, dia berharap kameranya itu untuk yang, di atas 8 megapiksel, mungkin seperti itu. Nah, dia akan mencari dengan kriteria tersebut, namun beda juga dengan selera, konsumen yang lain yang mungkin tidak mengharapkan dari segi kamera, tapi dari segi misalnya saja, daya baterainya, seperti itu. Jadi selera konsumen itu bisa mempengaruhi, permintaannya terhadap barang tersebut. Jadi kalau misalnya memang seleranya sangat tinggi terhadap barang tersebut, maka ia cenderung untuk memiliki barang tersebut lebih banyak, seperti itu. Kemudian selain selera ada lagi, misalnya saja barang substitusi, teman-teman. Barang substitusi. Apa sih barang substitusi ini? Jadi, barang substitusi ini adalah barang pengganti. Misalnya saja kita mempunyai, dua barang, yaitu laptop dan komputer. Jadi kalau misalnya laptop itu ternyata lebih murah daripada komputer, maka orang bisa cenderung memilih untuk, membeli laptop saja. Di mana fungsi dari kedua barang ini itu sama, seperti itu, antara laptop dan komputer. Sama-sama bisa digunakan untuk, mengetik dan lain sebagainya. Jadi barang substitusi ini bisa menentukan permintaan juga. Kemudian, apalagi sih yang bisa mempengaruhi permintaan dari konsumen? Selain barang substitusi ada juga yang namanya barang komplementer. Menter. Nah, jadi barang komplementer itu apa? Barang komplementer ini justru bukan barang, substitusi. Barang substitusi tadi kan barang pengganti, kita contohkan komputer dan laptop dan lain sebagainya. Nah, komplementer ini adalah barang pelengkap. Jadi, satu barang yang memang tidak bisa dipisahkan dengan barang lain. Contohnya saja kendaraan dan juga bahan bakar. Kendaraan tidak bisa berjalan tanpa bahan bakar, seperti itu. Dan masih banyak, faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi dari, permintaan konsumen. Nah, faktor-faktor lain di luar, faktor harga itu kita anggap ceteris paribus. Maka hukum permintaan dari 2 hal ini akan berlaku. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian, ketika kita sudah mengetahui 2 kondisi dari hukum permintaan tersebut, nah permintaan ini erat kaitannya dengan, keinginan dari konsumen terhadap suatu barang tertentu. Jadi hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan tingkat harga itu bisa dinyatakan dengan yang namanya fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu apa? Jadi fungsi permintaan itu adalah bentuk persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan memperhatikan variabel lain sebagai ceteris paribus ya. Kemudian fungsi dari permintaan ini itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Seperti misalnya yang pertama, dia ini bersifat negatif. Kenapa bersifat negatif? Karena harga itu berbanding terbalik dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Jadi seperti di dalam hukum permintaan tadi ya, harga naik, maka permintaan permintaan konsumen terhadap barang tersebut itu akan turun. Jadi ini kan berbanding terbalik ya namanya. Jadi makanya ini dinamakan dengan sifat yang negatif. Kemudian kalau misalnya harga turun, maka permintaannya seperti apa? Permintaannya akan naik. Nah, ini adalah bentuk dari sifat negatif dari ini. Kemudian, ciri yang kedua itu adalah terletak di kuadran pertama. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ada 4 kuadran, di sini kuadran satu, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, di dalam fungsi permintaan ini selalu ada di kuadran satu, teman-teman. Kenapa? Karena tidak mungkin kita membeli barang yang negatif, artinya saya membeli, apel minus setengah kilo, itu kan tidak mungkin ya. Kemudian tidak mungkin juga ada harga yang namanya harga minus Rp3.000, itu kan tidak ada. Artinya antara harga dan juga kuantitas, barang yang diminta oleh konsumen itu semuanya bernilai positif. Kemudian
Yang ketiga, itu dapat dinyatakan dalam kurva linier dan nonlinier. Nah, kurva linier kita sudah mempelajari kemarin bahwa kurva linier itu bentuknya adalah garis lurus, sedangkan kurva nonlinier itu adalah bentuknya lengkung. Biasanya kurva linier misalnya saja seperti ini, kurva nonlinier seperti ini ya. Oke, yang terakhir itu adalah fungsi satu-satu, di mana artinya adalah satu titik harga atau P itu hanya untuk satu titik Q atau kuantitas dari permintaan konsumen. Seperti itu ya. Jadi untuk harga tertentu maka kuantitasnya segini. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, jadi di dalam matematika itu kita bisa menggambarkan grafik biasanya di sini sumbu untuk X, di sini untuk sumbu Y. Nah, sedangkan di dalam fungsi permintaan ini, kita mengganti di mana X-nya itu adalah Q atau quantity, dan Y-nya itu adalah P atau price. Jadi di sini logikanya adalah price ini akan menentukan kuantitasnya seperti itu. Jadi ketika harganya tinggi, kuantitasnya turun. Ketika harganya murah atau rendah, kuantitasnya akan bertambah, naik. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita memiliki bentuk umum dari fungsi permintaan, di mana QD sama dengan fungsi dari PY, PS, PK, PUS, dan seterusnya. Nah, QD ini apa? QD ini kita bisa menyebut sebagai quantity of demand atau kuantitas jumlah permintaan itu sama dengan fungsi dari P, price, harga, Y itu adalah pendapatan, PS adalah harga substitusi, barang substitusi, PK adalah harga barang komplementer, PO adalah jumlah penduduk, S adalah selera, dan masih banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi quantity of demand atau jumlah dari permintaan konsumen. Nah, ketika kita memiliki bentuk umum seperti ini, seperti yang dijelaskan di dalam hukum permintaan sebelumnya bahwa terdapat dua kondisi di dalam hukum permintaan tersebut, yaitu variabel yang lain dianggap konstan atau ceteris paribus kecuali harga. Nah, dari bentuk umum fungsi seperti ini, ketika kita menganggap yang ini sebagai konstan atau ceteris paribus, maka kita mendapatkan bentuk sederhana dari fungsi permintaan itu ya seperti ini. Quantity of demand itu sama dengan fungsi dari price atau harga dari barang tersebut. Karena tadi kita sudah sebelumnya melihat bahwa variabel lain selain harga itu kita anggap konstan atau ceteris paribus. Oke, dari sini mungkin bisa dipahami bahwa bentuk umum dari fungsi permintaan menjadi bentuk sederhana dari fungsi permintaan tadi seperti apa, karena memang faktor lain selain dari harga kita anggap ceteris paribus atau konstan. Nah, permintaan itu kita bisa menuliskan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, di sini ada fungsi eksplisit atau kuantitas jumlah sama dengan fungsi dari harga. Di sini misalnya saja misal kita ambil Q sama dengan 100 min 2P. Artinya, permintaan konsumen terhadap barang itu ditentukan dari fungsi ini, 100 minus 2P. Kemudian yang kedua ada fungsi inverse. Nah, di sini harga ditentukan oleh kuantitas, kebalikan dari fungsi eksplisitnya. Misalnya saja kita punya harga dari suatu barang itu ditentukan dari fungsi ini, 50 minus setengah Q misalnya saja ya. Dan yang terakhir ada fungsi implisit. Nah, di sini fungsi implisit adalah kita memiliki persamaan misalnya saja P dan Q itu menjadi satu ruas. 20 min 2P misalnya saja min Q itu sama dengan 0. Nah, untuk menggambar kurva permintaan, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya kita menggunakan model ekonomi di mana sumbu X itu kita ganti menjadi Q dan juga sumbu Y kita ganti menjadi P. Sehingga dari dua sumbu yang sebelumnya kita pelajari di fungsi sebelumnya, fungsi maupun fungsi linier,
itu, kita sudah tidak menggunakan di sini X dan di sini Y, tapi di fungsi permintaan ini kita menggunakan di sini Q dan di sini P. Seperti itu ya, teman-teman, dapat dipahami? Nah, kemudian di sini saya mempunyai contoh, terdapat harga kue Rp600, kemudian jumlah kue yang dibeli itu 50 buah. Jadi harga kuenya 600 per buah dan dia beli 50. Kemudian ada harga 1.000, kemudian 20. Maka di sini diminta untuk melihat fungsi permintaan. Banyak kue ketika memang harganya menjadi 800, kemudian harga kue ketika konsumen membeli 70 buah dan juga kita menggambarkan grafiknya. Baik, untuk yang pertama di sini kita memiliki harga kue pertama itu adalah 600. Nah, kuantitinya atau permintaannya itu sebanyak 50 kue. Yang kedua, kita memiliki harga Rp1.000, tapi kuantitasnya turun menjadi 30. Nah, tadi saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa di fungsi linear sebelumnya, eee, sumbu ini X, di sini Y, dan di fungsi permintaan X-nya akan menjadi Q dan Y-nya akan menjadi P. Nah, sama seperti, konsep ini, maka P ini adalah yang tadi Y, Q ini adalah X. Nah, ketika teman-teman memiliki dua kondisi ini, untuk fungsi linear sebelumnya kita memiliki titik X, Y, maka di sini kita memiliki titik X, P. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini ada dua titik, Q1, P1 dan juga Q2, P2. Nah, Q1-nya adalah 50, P1-nya adalah 600, selanjutnya untuk Q2-nya adalah 30, dan P-nya adalah 1000. Nah, ketika teman-teman memiliki dua titik, ingat sebelumnya kita memiliki contoh atau konsep ketika kita memiliki dua titik lalu kita ingin mencari bentuk persamaannya, maka kita bisa menggunakan cara yaitu pertama kita mencari gradiennya terlebih dahulu, mencari M-nya terlebih dahulu. Caranya, jika sebelumnya kita menggunakan rumus untuk mencari gradien dari dua titik itu adalah delta Y per delta X, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1, maka di sini kita hanya mengganti Y sebagai P dan X sebagai Q. Sehingga kita akan mencari gradiennya, yaitu delta P per delta X. Delta Q, sorry. Delta P-nya adalah P2 min P1 itu 400 per delta Q-nya itu adalah Q2 min Q1, yaitu 30 per 50 atau minus 20. 400 per minus 20 itu hasilnya adalah 20. Inilah gradien dari persamaan yang akan kita cari nantinya. Kemudian kita masuk ke rumus persamaannya, yaitu kita bisa menggunakan salah satu titik, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Teman-teman juga bisa mencoba dengan menggunakan Y minus Y2 sama dengan MX min X2. Nanti hasilnya akan sama. Yaitu kita masukkan Y min Y1-nya, mungkin kita bukan menggunakan Y, tapi kita menggunakan P. P min P1 sama dengan M Q min Q1. P min P1-nya adalah 600, sama dengan M-nya adalah minus 20, kemudian Q min Q1-nya itu adalah 50. Oke, kita lanjutkan menjadi P minus 600 sama dengan minus 20 Q ditambah
1000. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Jadi P minus 600 sama dengan minus 20Q plus 1000. Kemudian kita jadikan satu ruas di mana P minus 600 minus 1000 sama dengan minus 20Q. Kemudian ini minus 600, ini minus 1000, maka di sini P minus 1600 sama dengan minus 20Q. Seperti itu. Ingat bahwa sebelumnya kita memiliki fungsi permintaan, itu bentuk sederhananya adalah Q fungsi dari P. Artinya, kita akan membuat ini menjadi bentuk Q sama dengan. Nah, di sini ada minus 20Q, berarti semua ruas yang di sini kita bagi dengan minus 20. Maka di sini min 1/20 P ditambah di sini 1600 dibagi 20 itu 80 hasilnya. Sama dengan ini kita sudah bagi kepada minus 20, maka di sini hasilnya adalah Q. Jadi ketika kita memiliki bentuk sederhana dari fungsi permintaan Q sama dengan Fp, nah sama dengan 80 minus 1/20 P. Inilah fungsi permintaan untuk soal kita yang pertama. Oke, selanjutnya kita ditanya banyaknya kue yang akan dibeli jika harga kue itu Rp800. Ini untuk yang soal A, jawabannya. Kemudian yang B, apabila kita memiliki harga 800. Jadi kita sudah punya fungsi permintaan ini, kemudian kita bisa memasukkan ke dalam variabel P. Jadi untuk yang B tadi, bentar, ini kita bahas yang A, kemudian kita bahas yang B ketika kita punya harga sama dengan 800, nah maka kita akan mensubstitusikannya ke dalam fungsi permintaan yang telah kita temukan tadi. Jadi Q sama dengan 80 minus 1/20 dikali 800. Hasilnya adalah 80 Q sama dengan 80 minus 40. Hasilnya adalah 40. Oke, jadi untuk soal yang B, banyaknya kue yang akan dibeli jika harga kue Rp800 itu adalah 40 buah. Untuk yang C, kemudian, yang C ditanya apakah kue tersebut dibeli sebanyak 70 buah. Jadi kita punya fungsi nih, tadi kita punya fungsi permintaan Q sama dengan Fp. Jadi fungsi ini bisa kita gunakan apabila pertanyaannya adalah
kuantitas. Jadi di sini B kan, yang ditanya adalah banyaknya kue, artinya kuantitasnya. Kemudian yang C ini ditanya, harga berapa, pada harga berapakah, artinya di sini kita membutuhkan fungsi P. Nah, dari fungsi sebelumnya kita bisa mengubah menjadi fungsi P sama dengan, di mana awalnya kita memiliki Q sama dengan 80 min 1/20 P, kita bisa menjadikan, fungsi tersebut menjadi P sama dengan fungsi dari Q. Kalikan semuanya dengan 20. Atau kita bisa kembali lagi ke fungsi yang ini. Ini 20 Q, kemudian ini 1600, dan ini menjadi minus P. Oke, sampai di sini kemudian kita pindah ruas semuanya agar agar P menjadi fungsi dari Q. Maka P sama dengan, kita pindah ruas ya teman-teman, sudah bisa ya, P kita pindahkan atau kita tukar dengan ini, 1600, 20 Q-nya kita pindahkan yang ke sebelah kanan menjadi minus. Oke, ketika kita sudah memiliki fungsi P, P adalah fungsi dari Q, kemudian kita masukkan ketika memang di sini ditanyakan bahwa harga berapa untuk kuantitas 70 buah. Maka kita langsung masukkan 1600 dikurang dengan 20 dikali 70. Oke, sebentar. 20 dikalikan dengan Q-nya yang sudah diketahui adalah 70. Sorry. Oke. Kita bisa mengalihkan di sini 1600 dikurang dengan 20 kali 70, 1400. Dikurang dengan 1400. Hasilnya adalah 200. Oke, jadi sudah mendapatkan ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, fungsi permintaannya seperti apa? Fungsi permintaannya adalah ini. Q, fungsi dari harga, yaitu 80 minus 1/20 P. Kemudian yang B itu ditanya, berapa kuantitasnya apabila harga sebuah kue itu Rp800, maka ditemukan kuantitasnya yang diminta oleh konsumen itu adalah 40 buah. Kemudian untuk yang C adalah pertanyaan apabila, konsumen tersebut ingin membeli 70 buah kue, maka harga yang harusnya, dijual yaitu berapa? Yaitu adalah Rp200. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir adalah kita menggambar grafiknya. Kita sudah memiliki beberapa titik. Jadi kita ingat bahwa selalu ada di kuadran 1, artinya semuanya positif.
Untuk aksis yang X kita ubah menjadi Q, kemudian untuk aksis yang Y kita ubah menjadi P. Nah, titik yang pertama kita punya ada P1 ada P1 Q1, yaitu Q-nya 50, P-nya 600. Jadi misalnya saja di sini 50 ya teman-teman. Kemudian untuk P-nya misalnya 600-nya kita taruh di sini. Di sini 600. Nah, maka kita bisa menyambungkan titiknya seperti biasa, fungsinya di sini. Oke, kita taruh titik di sini. Ini adalah titik yang pertama, P1, Q1. Nah, untuk titik yang kedua, yaitu Q2-nya adalah 30 dan P2-nya adalah 1000. Jadi, di sini misalnya saja 30. Kemudian di sini misalnya saja 1000. Nah, maka kita bisa menarik dari ini, kita bisa menemukan titiknya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa menggambar lebih rapi lagi agar bisa menemukan titik yang tepat. Nah, kemudian ini adalah untuk titik yang P2 Q2. Selanjutnya apalagi yang bisa kita tarik titiknya, yaitu yang ini. Ketika P-nya adalah 800, misalnya kita taruh di sini P-nya 800, maka kita menemukan Q-nya adalah 40. Maka mungkin di antara sini ya, teman-teman. Jadi di antara sini kita bisa menarik. Oke. Nah, di sini untuk titik yang ketiga. Nah, selanjutnya satu lagi kita mempunyai titik yang terakhir, yaitu ketika kita punya harganya 200 dan kuantitasnya tadi 70. Harganya 200, misalnya kita taruh ini. Kemudian kuantitasnya 70, misalnya kita taruh di sini. Ini adalah titik yang terakhir, titik yang keempat. Nah, kemudian kita bisa menemukan lagi beberapa titik lainnya agar ini bisa menjadi satu garis lurus, yaitu kita melihat dari fungsi ini. Apabila kita memiliki harga Rp0, maka permintaannya adalah 80 buah. Kita taruh di sini misalnya saja 80. Kemudian apabila kita mengasumsikan harganya adalah ini dari sini, dari fungsi ini, apabila kuantitasnya 0, maka harganya adalah 1.600. Jadi di sini, misalnya saja seperti ini, di sini 1.600 ya, dari fungsi yang P ini. Kita asumsikan Q-nya 0, maka P-nya adalah 1.600. Nah, dari sini kita bisa narik garis lurus. Saya tidak bisa terlalu lurus, jadi nanti teman-teman mungkin bisa lebih tepat koordinatnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, dari beberapa fungsi dan titik-titik tadi kita bisa menggambar satu persamaan dari fungsi permintaan ini. Oke,
Saya kira cukup untuk fungsi permintaan, kita lanjutkan ke fungsi yang berikutnya. Di sini ada fungsi penawar, yaitu, kalau tadi kita membicarakan tentang fungsi permintaan, itu artinya dari segi konsumen. Nah, di sini adalah fungsi penawaran yang artinya ini adalah, dari segi produsen. Nah, fungsi permintaan kita bahas itu kan karena memang kita ingin melihat hubungan antara barang yang dengan tingkat harga atau nah, kemudian, bagaimana sih hubungan tersebut dari sudut pandang produsen? Nah, kalau dari sudut pandang produsen, produsen ini kan memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut kan sebenarnya dijual atau ditawarkan kepada konsumen sebagai tingkat harga. Nah, dari sisi produsen ini kita bisa mengenal penawaran atau supply. Nah, kalau sebelumnya di sisi konsumen, sebelumnya kita menyebutkan permintaan atau demand, penawaran kita membahas tentang penawaran atau supply. Di sini penawaran atau supply ini adalah banyaknya barang yang ditawarkan pada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, ini itu juga didasari oleh suatu hukum penawaran. Katakan bahwa pertama, apabila harga barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, ini hukum penawaran ini hukum permintaan. Kalau hukum permintaan yang dari sudut pandang konsumennya adalah negatif, kalau harga barang naik maka permintaan turun. Dari segi produsen justru ini malah berbeda dengan dari segi konsumen. Jadi kalau misalnya konsumen itu harga barang yang mau dibeli itu naik dan dia jadi membeli barang menjadi dikit, justru produsen ketika memang akan memproduksi barang yang lebih banyak juga yang ditawarkan kepada konsumen itu juga lebih banyak. Nah, untuk hukum penawaran yang kedua itu apabila barang jasa turun, maka produsen juga menawarkan barang atau jasa seperti itu. Nah, kita tidak lupa yaitu melihat bahwa faktor-faktor lain atau tidak berubah seperti paribus ya. Jadi dari hukum penawaran tersebut, jadi dari hukum penawaran ini itu bahwa hubungan antara harga bersifat negatif. Nah, yang ketika harga naik, permintaan turun. Nah, kalau misalnya dari segi produsen itu hubungannya positif, artinya searah hubungannya. Lurus harga naik, yang ditawarkan oleh produsen juga semakin. Nah, kemudian terdapat kita melihat bahwa ada faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Di sini sebenarnya beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran produsen terhadap dijual kepada konsumen. Seperti misalnya aja ada harga barang, kemudian ada harga barang substitusi juga, kemudian ada produksi, ada teknologi produksinya, dan sebagainya. Nah, dari fungsi penawaran ini kita juga mempunyai bentuk umum. Jadi tidak hanya fungsi permintaan yang memiliki bentuk umum atau bentuknya secara matematis. Nah, di fungsi penawaran ini juga ada bentuk, yaitu QS sama dengan PS. Nah, di sini QS itu adalah penawaran. Di sini price, supply, harga yang ditawarkan oleh. Nah, kemudian ketika kita sudah untuk dari fungsi penawaran ini, kita bisa langsung ke contohnya. Di sini ada contoh di mana pada tingkat harga tertentu ya banyak barang yang ditawarkan oleh produsen 150 unit. Namun apabila harga 100.000, maka barang yang ditawarkan oleh produsen semakin banyak ya 3 unit. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan fungsi penawaran grafiknya dan juga kita menentukan banyak barang apabila barang tersebut Rp125.000 dan terakhir kita diminta untuk menentukan harga barang apabila itu menawarkan 200 unit barangnya. Yang pertama kita akan melihat bahwa kita dari nomor A terlebih dahulu ya. Diketahui bahwa barang yang ditawarkan oleh produsen itu adalah kita tulis 50 saja. Kita tulis lengkap aja deh. Ya. Kemudian kuantitinya yang ditawarkan oleh produsen itu adalah 150 unit. Yang kedua, kita punya harga sebesar Rp100.000, namun barang yang ditawarkan oleh produsen yaitu 350 unit. Nah, untuk penawarannya kita sama seperti tadi memiliki 2 titik. Ada P1, Q1, bisa bentuk seperti biasanya. 1, P1, Q2. Nah, di sini kita masukkan 150, 50.000. Kemudian yang kedua ada Oke, kita ulang.
pertama diketahui, masuk saja ke bentuk ini. Kita punya untuk barang yang ditawarkan 150 unit dengan harganya 50.000. Barang kedua yang ditawarkan adalah 350, harganya 100.000. Nah, kita akan mencari dulu di mana delta 2 min Q1. Bahwa kita mengganti dengan P dan X dengan Q. Di fungsi dengan cara delta Y per delta X. Aplikasi fungsi dalam ekonomi ini kita dengan cara perubahan harga bagi perubahan kuantitas. Jadi P2 min P1 adalah 50.000 ya. Sudah tahu ya, 100.000 dikurang 50.000. Dan kedua, min 150 itu adalah 200. Jadi kita temukan bahwa gradiennya adalah 200. Setelah kita menemukan gradiennya 250, teman-teman bisa bentuk fungsi, cara membuat fungsi. Jika di fungsi linear adalah sama dengan M dalam kurung X min X1, maka di sini adalah P sama dengan M X Q1. Teman-teman juga bisa mencoba dengan P2 dan juga Q2, nanti hasilnya akan sama. Minus P1-nya itu 50.000. Dengan M-nya adalah 250 dikalikan dengan Q min Q1-nya adalah 10. Oke, kemudian kita lanjutkan P sama dengan kita pindahkan 250 Q 250 Q, kemudian minus 200 dikalikan dengan 150. 37 500. Kemudian ini tadi ya ke sebelah kanan menjadi plus 50.000. Hasilnya adalah P sama dengan 20 Q plus 11 500. Oke. Setelah kita mendapatkan fungsi ini, kita juga bisa membuat Q sama dengan. Jadi ini P sama dengan, kita bisa membuat dalam bentuk Q sama dengan karena di sini Q memiliki koefisien 200, maka artinya adalah 1 per 200 P dikurang 12.500 dibagi 250. Nah, ini untuk fungsi. Setelah kita mendapatkan fungsi ini, kita memiliki dua bentuk atau Q sama dengan, terserah menggunakan pada umumnya kita menggunakan fungsi yang Q sama dengan. Jadi barang yang ditawarkan oleh produsen, bukan kuantitas yang dibeli oleh konsumen. Berbeda karena di sini adalah fungsi penawaran. Kemudian setelah kita mendapatkan dua fungsi ini, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang B. Kita akan membuat grafiknya. Untuk kuantitasnya 50, soalnya nah, artinya di sini dengan harga 50.000 di sini, kemudian di sini 100.000, 10.000, dan seterusnya. Harga 50.000, kuantitas yang ditawarkan, barang yang ditawarkan adalah 150. Harga 100.000 yang ditawarkan oleh produsen 150 unit di sini. Fungsi ini kita bisa melihat bahwa ketika
maka harganya di sini adalah 2.500. Mungkin kita bisa 500. Ketika kita ubah P-nya sama dengan 0, oke, kita dari ini saja kita bisa menarik garis. Ini adalah fungsi penawaran. Jadi mungkin saya perlu bahwa di fungsi penawaran ini kita bisa menentukan apa sifatnya. Jadi kalau misalnya di fungsi permintaan sudah diterangkan bahwa ciri-ciri dari fungsi permintaan itu adalah pertama bersifat negatif, kemudian ada di kuartal pertama, kemudian dia juga adalah fungsi satu-satu, dan dia memiliki bentuk bahkan dalam kurva linear maupun non-linear. Namun di fungsi penawaran ini kita tidak bisa memberlakukan ciri-ciri dari dalam fungsi penawaran. Contohnya saja di fungsi permintaan bahwa harga yang selalu ditawarkan ke konsumen selalu positif, dan juga permintaan yang diminta oleh konsumen adalah positif. Maka itu artinya selalu ada P dan juga titik Q. Namun di dalam fungsi penawaran ini kita memberlakukan bahwa ketika kita melakukan bahwa harga yang ditawarkan oleh produsen adalah 0 rupiah, itu adalah hal yang tidak mungkin seperti itu. Sehingga kalau misalnya yang ditawarkan oleh produsen itu adalah 0 rupiah, maka mungkin barang yang ditawarkan oleh produsen justru malah tidak ada. Karena ingat fungsi penawaran sebelumnya, yaitu ketika harganya turun, barang yang ditawarkan juga akan turun. Jadi kalau misalnya ternyata produsen menawarkan harga 0 rupiah, maka mungkin barang yang ditawarkan juga 0 rupiah, seperti 0 unit. Seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi penawaran itu akan berbeda sekali dengan fungsi permintaan. Oke, jadi ini gambar grafik untuk fungsi penawaran dari dua titik tahu ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah banyaknya barang yang ditawarkan apabila harganya 120. Jadi kita bisa masuk ke dalam fungsi yang ini karena P yang sudah diketahui yang akan kita cari kuantitasnya, maka kita akan menggunakan persamaan yang ini ya teman-teman. Jadi ketika yang ditanyakan adalah kuantitasnya, maka kita menggunakan fungsi yang dengan. Namun apabila kita yang ingin kita cari adalah maka kita menggunakan persamaan yang P sama dengan. P itu adalah pertanyaan untuk mencari jumlah. Artinya kita menggunakan rumus yang Q sama dengan 1/250 kita kali dengan 5.000 ya. Dikali dengan 25. Oh sorry teman-teman, pencet 100.000. Astaga, agak tricky ya teman-teman menggunakan tablet, jadi sensitif sekali. Kemudian 1/250 dikalikan dengan 125.000 minta di dalam pertanyaan kita tadi, kemudian kita kurangi dengan sama dengan ini jumlahnya ada 500 dikurangi adalah hasilnya 450. Jadi untuk pertanyaan yang C, kita sudah melihat fungsi yang diminta untuk pertanyaan C adalah fungsi permintaan barang produsen ketika harganya adalah 120. Jadi kita menggunakan fungsi yang ditemukan bahwa ketika harga yang ditawarkan oleh produsen 125.000, maka produsen akan menawarkan jumlah 50 unit. Ini untuk yang C. Kemudian untuk yang terakhir, yang ditanyakan adalah pada harga berapakah barang tersebut ditawarkan sebanyak 200 unit. Ketahui jumlah unit barang yang ditawarkan oleh produsen. Artinya cari harganya, harga yang ditentukan oleh produsen. Lalu kita menggunakan P sama dengan 250 Q ditambah 12.500. Kita masukkan P sama dengan 250 Q ditambah dengan 12.500. Sama dengan 250 dikalikan dengan Q-nya adalah 200 ditambah dengan 12.500.
dengan di sini hasilnya 1.000 ditambah dengan 12.500. Saya minta maaf teman-teman mungkin agak slow respon di sini, sensitif sekali tablet yang saya gunakan, jadi bisa dipahami. Jadi di sini produsen menawarkan 200 unit, harga barang A yang akan ditawarkan oleh produsen adalah Rp2.500. Seperti itu ya, ini strategi di dalam mencari baik mencari harga maupun mencari price, itu kita melihat dari soal lagi, minta kemudian persamaan apa yang akan kita gunakan. Oke? Saya kira mungkin di sini sampai di sini untuk fungsi penawarannya. Kita lanjutkan bahwa di dalam fungsi penawaran maupun fungsi permintaan ini terjadi yang namanya pasar. Jadi keseimbangan pasar ini dapat terjadi dengan permintaan dan penawaran yang telah kita bahas sebelumnya, karena di situ ada aksi antara produsen dan juga konsumen. Dari konsumen itu kemudian dari produsen itu menawarkan barang. Nah, kemudian keseimbangan apa sih sebenarnya? Keseimbangan pasar ini adalah suatu keadaan dan juga harga yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan barang dan juga harga yang diminta oleh konsumen. Jadi artinya dari kedua produsen maupun konsumen memiliki titik temu di mana harga dan barangnya itu sama, seperti itu ya. Keseimbangan kurva ini bisa ditunjukkan melalui terpotong kurva permintaan dan juga fungsi penawaran. Kemudian titik keseimbangan dinamakan dengan titik equilibrium atau bisa disimbolkan dengan QE. Jadi kalau misalnya tadi di permintaan itu ada ID, PD yaitu quantity of demand. Nah, sedangkan di penawaran itu adalah QS. Jadi QS-nya itu adalah quantity of supply dan juga PS-nya adalah price of supply-nya. Kemudian kalau untuk di titik equilibrium-nya. Nah, kemudian titik equilibrium ini kita bisa melihat mampu bertahan dalam jangka waktu tertentu apabila produsen dan konsumen sama-sama. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan atau setidaknya hanya mengalami kerugian yang memang cukup kecil saja seperti itu. Jadi seperti apa sih keseimbangan pasar itu apabila dimodelkan? Nah, kemudian keseimbangan pasar menjadi seperti ini. Di sini definisinya adalah keadaan ketika jumlah barang dan juga oleh produsen itu sama dengan jumlah barang dan harga yang dijual. Artinya, quantity of demand, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, jumlah persediaan dari produsen. Dan juga harga barang yang diminta oleh konsumen sama dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Maka untuk keseimbangan pasar yang terjadi antara penawaran dan masuk ke contoh, itu adalah setengah ide juga ada fungsi penawaran seperempat QS plus 200. Kita diminta untuk menentukan titik keseimbangan pasar dari kedua fungsi serta kita menggambarkan bagaimana grafiknya. Nah, di sini sebelumnya adalah kita memiliki model untuk adalah QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Sudah tahu ya, permintaan itu harus sama dengan penawaran dan juga harga dari konsumen juga sama dengan harga. Itulah keseimbangan yang terjadi. Nah, di sini artinya dari dua persamaan akan menyamakan dua persamaan ini. Jadi karena tadi syaratnya adalah QD S atau price dari permintaan dengan price dari penawaran, maka ketika kita ini di soal memiliki persamaan fungsi price of demand dan juga price of supply-nya seperti ini, maka kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Ini adalah PD sama dengan PS. Nah, PD-nya adalah ini dan juga PS-nya adalah ini. Kita ke dalam rumus yang ini, yaitu minus setengah QD sama 100 sama dengan PS-nya adalah seperempat S ditambah 100. Nah, karena di sini ada S, karena kita memiliki konsep keseimbangan, artinya kuantitas barang yang dimaksud di sini ada, maka kita bisa menghilangkan indeks D dan juga I. Bisa menuliskan setengah Q ditambah dengan 800 sama dengan seperempat Q ditambah dengan dua sisi ini, pindahkan Q ke sebelah kiri, minus setengah Q minus seperempat sama dengan 200 minus 800. Teman-teman bisa menyamakan ini ya dengan penyebutnya samakan dengan 4 seperti itu. Minus 2 minus 1 per 4 I, atau saya step by step saja ya, biar tidak bingung teman-teman nantinya. Oke, saya masuk ke dalam sini untuk sebelah nih. Nah, kita ambil penyebutnya ya, paham ya teman-teman kenapa 4. Nah, mungkin teman-teman sudah paham. Nah ya, kemudian 200 minus 800 itu 600 minus 600
Selanjutnya, ini bisa kita hubungkan menjadi minus 3/4 Q sama minus 600. Q sama dengan minus 600 dibagi dengan minus 3/4. Ingat kan kalau misalnya maka pecahan yang paling bawah itu bisa berbalik angkanya ketika kita naik ke atas. Jadi sama dengan minus 600 itu sorry. Jadi ini kita ubah naik ke atas, maka 4-nya akan menjadi posisinya ya, dikali minus per 3. Ini bisa menjadi minus 200, saya bisa coret ya, minus 200 dikalikan minus 4. Itu hasilnya. Oke, menemukan titik barang di antara keduanya, maka kita bisa menentukan price-nya. Price yang seimbang antara produsen dan konsumen. Kita masuk ke salah satu fungsi saja, misalnya kita ambil yang ini, kita masukkan Q-nya menjadi 800. P sama dengan misalnya saja 1/4 Q tambah 200, kemudian kalikan 800, ini kita tambah dengan 200, maka ini hasilnya adalah 200 ya. 200 tambah dengan 200 sama dengan 400. Oke, bisa dipahami. Kita mempunyai titik equilibrium QE, PE itu adalah 100, price-nya 400. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sorry, agak sedikit bolak-balik. Jadi kita ketemu ya equilibrium-nya seperti ini, 800. Lalu pertanyaan yang kedua adalah kita diminta untuk menggambarkan keseimbangan pasarnya dari soal tadi. Jadi kita gambar di atas tadi ya teman. Di sini Ki. Kemudian dari persamaan yang D, kita bisa mengambil di sini PD sama dengan 800, nya 0, berarti di sini 800 misalnya saja. Kemudian kalau Q-nya 0 itu adalah 200. Nih. Nah, kemudian dari sini sebenarnya kita bisa menggambarkan bahwa untuk sudah pasti bentuknya adalah negatif. Sedangkan untuk penawaran itu artinya di sini kita mempunyai fungsi PS ini adalah price supply-nya. Itu kan tadi harga naik maka kuantitas naik. Maka kita bisa menggambarkan seperti itu ya, positif terus naik, harga terus naik ke atas, kuantitas terus bergeser ke kanan. Nah, sedangkan kalau fungsi permintaan itu kan kalau harga naik, artinya ketika harga bergerak turun ke bawah, maka kuantitas bergerak ke kanan. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Nah, kita ambil di sini adalah yaitu di sini adalah 400. Nah, inilah titik QE dan juga P. Titik keseimbangan dari di antara fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan. Oke, teman-teman. Rasa sekian dari bisa memahami kita terkait dengan aplikasi dari fungsi di dalam ekonomi ini. Setelah ini kita mungkin akan langsung masuk ke soal-soal. Saya akan akhiri hari ini di pertemuan yang kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.